Hai Anika, guys di sini kalau kita ngomongin preferensi gadget atau laptop, biasanya orang-orang bakal bingung karena pilihan segmentasinya itu banyak banget. Ada laptop gaming, laptop tipis, laptop bisnis, rugged laptop, dan masih banyak lagi. Dan kalau kalian termasuk orang yang suka mobile, terus suka laptop ringan dan juga kuat, wah sengaja nggak saya tangkap ya. Laptop yang satu ini adalah laptop yang kuat banget. Dan perkenalkan ini adalah ExpertBook B5302. Sekedar informasi aja, Asus ExpertBook ini namanya dulu adalah Asus Pro karena dia disegmentasikan untuk pebisnis. Terus karena mengangkat tagline Business in Style, Asus mengganti dan membagi line up produknya menjadi Expert PC untuk desktop dan ExpertBook untuk laptop yang akan kita bahas hari ini. Modern Style for Dynamic Business Life, konsep yang dibangun oleh Asus untuk ExpertBook B5 ini. Memang kalau kita lihat dari luar, ExpertBook B5 ini simple, stylish, tipis, dan ringan karena tujuan desainnya adalah untuk orang-orang yang suka mobile dan dinamis. Tapi walaupun ringan, bukan berarti build quality-nya ini jelek. Jadi di bagian punggung belakangnya ini dia pakai aluminium, terus untuk area lain ini nggak pakai plastik, dia pakai magnesium alloy. Kombinasi kedua bahan ini membuat ExpertBook B5 jadi ringan. Kalau kita coba timbang, dia beratnya cuma ada di sekitar 1170 gram. Sedangkan untuk ketebalannya sekitar 16,9 mm. Terus dia bukan hanya kuat karena tertera di websitenya atau karena dia pakai aluminium dan juga magnesium alloy, tapi dia juga udah punya sertifikasi standar militer STD 810H. Yang artinya laptop ini udah dites agar bisa bertahan di beberapa keadaan ekstrim seperti suhu yang rendah dan juga suhu yang tinggi. Terus jatuh dari ketinggian tertentu, kalau di websitenya Asus sih 120 cm. Cuman kalau kayak gini kan dia cuma berapa senti ya. Tadi di intro juga cuman mungkin sekitar 50 cm. Jadi masih jauh tes drop saya itu kalau dibandingkan dengan klaim websitenya Asus. Dan kalau kalian lihat dia juga masih nyala, jadi aman. Terus juga ada tes getaran dan bermacam-macam tes ekstrim lainnya. Kita juga sempat tes running Cinebench dan kita masukkan ke kulkas dan laptopnya gak apa-apa, dia masih nyala sampai sekarang. Terus orang yang mobile selain butuh laptop yang ringan, mereka juga butuh baterai yang awet. Bayangin kalau misalkan ada seorang pebisnis lagi bisnis trip ke Amerika, naik pesawatnya aja 20 jam lebih. Bayangin kalau misalkan pesawatnya itu nggak ada colokan dan dia lupa bawa powerbank. Kalau misalkan bawa laptop gaming yang cuman 2 jam, wah di pesawat pasti nggak ngapa-ngapain. Dan buat pebisnis, waktu adalah uang. Nggak mungkin dia di pesawat itu tidur atau Netflix-an aja. Pasti waktunya digunakan untuk kerja. Dan Asus mengklaim kalau baterai 66 Wh dari ExpertBook B5 ini bisa bertahan sekitar 13 jam. Tapi ketika saya coba browsing pakai Microsoft Edge, Wi-Fi-nya on, brightness 50%, volume 20%, dia bisa bertahan sekitar 13 jam 10 menit. Ya memang nggak sesuai dengan klaimnya Asus, tapi selisih 50 menit aja menurut saya nggak masalah. Untuk ngecasnya dia juga cepat. Dari 0 ke 60% dia hanya butuh waktu sekitar 40 menit. Kenapa baterainya bisa awet? Karena kalau kalian lihat di sini dia udah ada stiker atau badge dari Intel Evo. Yang syarat untuk mendapatkan stiker ini berat banget. Salah satunya adalah baterainya harus tahan lebih dari 9 jam real world performance ya. Jadi bukan hanya tes sintetis aja, real world performance. Dan kita tes tadi 13 jam, jadi udah jauh dari standarnya baterai Intel Evo. Dan karena Intel Evo, jadi untuk spesifikasinya unit yang kita bahas ini dia udah pakai Intel Core i7 1165G7 dengan 4 core 8 thread. Maksimum turbo frekuensinya ada di 4,7 GHz dengan maksimum TDP 28 Watt. L3 Intel Smart Case-nya ada di 12 MB dan karena kode belakangnya G7, jadi untuk IGB-nya dia udah pakai Intel Iris Xe Graphics. IGP yang kencang yang masih kuat untuk gaming walaupun tanpa dedicated graphic card. Nanti kalian akan lihat di tes gamingnya. Tapi sayangnya untuk memori RAM-nya ini memang kalau secara kapasitas dia gede 16 GB, tapi sayangnya 16 GB-nya ini onboard. Ya emang masih ada satu slot buat kalian yang pengen upgrade, cuman kalau menurut saya sih untuk Intel Core i7 1165G7 akan lebih baik kalau 16 GB dual channel, jadi 8x2. Mungkin Asus berpendapat karena ini segmentasinya adalah pebisnis, mungkin pengen upgrade langsung karena budgetnya unlimited mungkin ya. Jadi siapa tahu pengen upgrade 32 GB ya, intinya masih ada satu slot yang kosong. Terus untuk storage kapasitasnya menurut saya gede banget untuk sebuah laptop bisnis. Jadi SSD-nya ini 1 TB dengan speed hampir 3000 Mbps. Cuman kalau misalkan suatu saat kalian ngerasa storage-nya ini kurang, Asus juga masih kasih satu slot SSD NVMe lagi buat kita upgrade storage. Pebisnis juga suka hal yang praktis. Jadi kalau misalkan tangan satunya pegang kopi atau lagi pegang handphone terus pengen buka laptop, engsel dari ExpertBook ini udah bisa dibuka dengan satu tangan dan sangat mudah. Terus buat yang suka presentasi, engselnya ini juga bisa dibuka sampai 180 degree biar bisa dilihat sama banyak orang ketika meeting. Ketika laptopnya dibuka, kita juga langsung disambut dengan layar yang kualitas
kualitasnya udah nyaman banget. Jadi layar dari ExpertBook 5 ini berukuran 13,3 inci, resolusinya Full HD OLED dengan 100 sRGB, brightness-nya ada di 300 nits. Terus dia juga sudah memiliki sertifikasi Patent Validated. Sayangnya untuk sekelas ExpertBook dia masih Full HD ya layarnya, karena di VivoBook 14X Pro OLED yang kita review layarnya itu udah 2,8K. Tapi ini masih dikasih Full HD. Tapi kalau untuk layarnya sih ya oke, karena dia udah 100% sRGB. Jadi buat kalian yang bisnisnya itu di seputar desain atau yang berhubungan dengan grafis, warna yang ditampilkan di layar laptop ini akan terlihat lebih real. Jadi distorsi warna kalau kita melihat hasil desain di layar laptop ini akan menampilkan color palette yang lebih akurat. Selain udah patent validated, laptop ini layarnya juga udah memiliki anti glare finish dan udah eye care certified juga by TÜV Rheinland. Buat yang belum tahu apa itu anti glare, intinya adalah anti silau. Jadi kalau misalkan kalian lihat laptopnya ini di tengah matahari yang terik, kita masih bisa lihat layarnya. Dan kalau eye care, ya menurut saya eye care itu adalah fitur yang sangat penting di kondisi pandemi seperti ini. Kondisi dimana kita harus meeting online secara terus-menerus, lihat laptop terus-menerus. Dengan eye care, mata kita akan ya setidaknya bisa lebih sehat lah daripada di laptop yang nggak memiliki fitur eye care yang sudah sertifikasi TÜV Rheinland. Terus buat meeting online, memang webcamnya ini standar ya. Dia resolusinya hanya ada di 720p 30 fps. Cuman Asus mengklaim dia memiliki 3D NR atau 3D noise reduction yang katanya bisa mengurangi noise sampai 23%. Cuman kalau saya lihat di sini sih dia masih noise dan memang kurang terang. Lanjut ke input device untuk keyboard dan juga touchpad dari ExpertBook B5 ini menurut saya udah nyaman banget. Keyboardnya ini tactile, nggak seperti laptop mainstream kebanyakan, jadi feel mahalnya itu kerasa. Keyboardnya juga udah punya 3 tingkat adjustment brightness, tombol powernya juga udah memisah dengan keyboard yang letaknya ada di port sebelah kanan. Cuman buat yang suka tabulasi data harus adaptasi dulu dengan tombol arrow ciri khasnya Asus yang mepet-mepet dan fontnya nggak terlalu besar di bagian arrow. Ngomongin tabulasi data, kalau misalkan kita butuh numpad, kita tinggal tekan aja tombol icon yang ada di pojok kanan ini dan dia akan nyala ya numpadnya. Ya, ini bukan hal baru sebenarnya dari Asus, tapi hal ini sangat-sangat berguna buat orang yang suka tabulasi data. Untuk feeling touchpadnya juga udah enak, nggak keset, dia licin, smooth, dan juga responsif. Sekarang lanjut untuk konektivitas. Kalau untuk adapternya, dia udah pakai adapter yang 65 watt, portnya pun juga udah pakai Type-C, jadi kita bisa pakai untuk ngecas HP juga. Terus di port sebelah kiri, dia dikasih dua USB-C Thunderbolt ya, bukan satu, tapi dua. Jadi buat kalian yang pengen pakai eksternal GPU ataupun eksternal monitor 4K atau 8K, dia masih kuat karena dia udah Intel Thunderbolt 4. Terus di sebelahnya Thunderbolt ada DisplayPort dan di bagian kanannya dia ada Kensington Lock. Terus ada HDMI, ada USB 3.2 Gen 1, audio jack combo dan tombol power. Yang tombol powernya ini juga udah dikasih fingerprint, jadi lebih praktis. Tapi untuk port yang absen itu ada SD card reader dan juga input RJ45 atau LAN. Tapi ya wajar sih ya karena memang form factornya setipis ini, kalau dikasih input LAN, SD card masih bisa sih ya. Cuman kalau input LAN harusnya nggak bisa karena input LAN itu tebel. Terus untuk sistem cooling, karena dia pakai Intel Evo, prosesor yang efisien, jadi coolingnya nggak spesial. Jadi cuma ada satu kipas, satu heatsink. Apakah cukup? Kita langsung lihat aja gimana performanya. Pertama, seperti biasa kita tes di Cinebench R15 dan kita loop 10 kali dengan skenario rata kanan. Jadi modenya ada di performance dan laptopnya kondisi dicas. Dan hasilnya untuk performa single core-nya dia mendapatkan 192 poin. Dan untuk performa multicore-nya di running ketiganya dia yang paling tinggi dengan 821 poin. Lalu setelah running keempat dia turun menjadi sekitar 700 poin. Kalau untuk suhu temperaturnya karena memang coolingnya cuma single dan juga single heat pipe ya. Jadi dia bisa nyolong-nyolong di 99 derajat Celcius, tapi nggak konstan atau nggak stabil. Jadi kayak cuman ketika stres dan ketika full load aja dia ada di 99 derajat Celcius. Lanjut ke skenario yang kedua. Jadi Asusnya fan profile-nya ada di balance dan laptopnya kondisi tidak dicas. Dan hasilnya untuk performa single core-nya memang ada penurunan performa tapi nggak banyak dengan 178 poin. Dan untuk performa multicore-nya di skenario ini agak kurang stabil ya, karena malah running ke 10-nya dia yang tinggi dengan skor 784. Tapi sisanya ya masih oke lah dengan skor 600 poin, gak ada yang di bawah 600 poin. Terus di skenario kedua ini juga suhu temperaturnya lumayan hangat dengan ada di 94 derajat Celcius untuk suhu maksimumnya, cuman kalau untuk average-nya dia ada di 70 derajat Celcius. Di TimeSpy stress test dia juga nggak lolos dengan skor 92,8%. Jadi coolingnya yang single ini entah ini kurang atau memang laptopnya yang terlalu tipis, karena memang ExpertBook ini secara dimensi dia tipis banget. Terus di 3D Mark dengan driver TimeSpy dia dapat skor 981 dan kalau untuk file stack-nya ada di 2659.
Lanjut ke tes editing menggunakan software Adobe Premiere Pro dan template yang memang biasanya kita pakai untuk rendering benchmark. Kita ekspor ke Full HD, dia mampu merender dengan durasi waktu yang ya lumayan lama juga dengan 13 menit 5 detik. Malah yang cepat itu di Blender, padahal ini render 3D dengan template BMW dan dia mampu menyelesaikan hanya dengan waktu 10 menit 15 detik. Dan kalau untuk suhu temperaturnya di Blender ini nggak sepanas Cinebench dengan suhu maksimum temperaturnya ada di 92 derajat Celcius dan stabilnya itu setelah load pertama dia ada di kisaran 80 derajat Celcius. Lanjut ke tes gaming, pertama kita coba di game Dota 2 dengan settingannya Full HD, grafiknya ada di fastest dan hasilnya dia dapat FPS sekitar 100-an lebih, jadi masih oke kalau misalkan kalian gunakan untuk main game Dota walaupun ini segmentasinya bukan laptop gaming. Dan untuk suhu temperaturnya di game ini juga nggak sepanas Cinebench dan juga Time Spy stress test tadi dengan suhu di bawah 90 derajat Celcius. Lanjut ke game Valorant dengan resolusinya Full HD, grafiknya ada di high dan expert book ini walaupun dia bukan laptop gaming tapi dia bisa dapat FPS sekitar 70-90 FPS. Sebenarnya kalau ini kita mainkan di game AAA cukup tinggi untuk FPS 70-90. Cuman karena ini adalah Valorant, game FPS, game yang butuh frame cepat, jadi menurut saya sih standarnya ada di kisaran 100 FPS lah. Sekarang lanjut ke game AAA dengan resolusi Full HD, grafiknya ada di low yaitu Genshin Impact dan hasilnya di open world dia bisa dapat FPS nggak dapat 60 ya, jadi di kisaran di atas 30 lah, kadang bisa drop juga di 25 FPS. Sekali lagi karena ini memang bukan laptop gaming, kalau kalian carinya laptop gaming ya di Asus TUF atau Asus ROG. Terus untuk fitur lain, karena laptop ini dibuat untuk laptop bisnis, makanya Asus ExpertBook B5302 ini dilengkapi juga dengan sistem keamanan digital yang cukup mumpuni. Jadi laptop ini dilengkapi dengan chip TPM 2.0 yang memastikan data di laptop ini terlindungi, jadi mengurangi resiko terkena hack atau kebocoran data. Data untuk sebuah bisnis, apalagi perusahaannya itu masih startup, masih ide, itu akan menjadi sangat penting. Karena kalau idenya dicuri orang lain, wah bahaya ya, bisa hancur masa depannya. Terus fitur privacy lain juga ada di webcam dengan privacy shield, dimana kita tinggal geser aja kalau misalkan kita nggak mau diintip-intip. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari Asus ExpertBook B5302 ini. Untuk harga SRP, harga pastinya jujur saya belum tahu berapa ya, cuman saya lihat di beberapa e-commerce, entah itu harga SRP atau harga penjualnya saya juga kurang tahu. Tapi kalau untuk yang Core i5 harganya itu sekitar 13 juta sekian, yang Core i7 yang kita bahas ini harganya sekitar 17 juta sekian. Untuk link pembeliannya seperti biasa kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Buat yang pemuja price to performance pasti langsung komen, wah gitu doang 17 juta, laptop gak ada graphic cardnya 17 juta. Mending Asus TUF gak sampai 17 juta, mending tambahin dikit dapat ROG. Tapi kan gak semua orang yang mobile itu pakai TUF atau ROG ya. Bayangin kalau misalkan pebisnis naik pesawat, bawa laptop sekitar 2,5 kg, laptop gaming gitu ya. Wah sampai sana bukannya kerja malah pijet nanti ya. Tapi buat yang komen kayak gitu ya nggak salah juga sih ya, karena memang beda segmentasi. Cuman buat kalian yang mungkin memang pekerjaannya atau kebutuhannya itu selalu kemana-mana, mobile, dinamis, terus butuh laptop yang baterainya awet, ringan, dan juga durable karena memang dia drop testnya aja 120 cm. Jadi ya kalau kalian butuh laptop yang seperti ini ya Asus ExpertBook B5 ini adalah salah satu pilihan yang sangat-sangat menarik. Tapi memang dia nggak perfect sih ya, dia masih ada kekurangannya menurut saya. Jadi RAM-nya ini memang udah gede 16 GB tapi dikasih konfigurasinya single channel. Dimana untuk sebuah prosesor yang nggak H-series 1165G7 seharusnya 16 GB dual channel aja udah cukup. Tapi mungkin ya itu tadi karena Asus beranggapan mungkin kita mau upgrade jadi dikasih lagi satu slot yang kosong dan dibikin single channel. Terus kekurangan lain laptop ini juga kurang cocok ya kalau untuk kreator karena dia nggak ada SD card. Ya bisa kita kasih dongle atau SD card eksternal, cuman akan lebih baik speednya itu kalau misal udah built-in. Tapi selain kekurangan itu tadi, menurut saya buat kalian yang memang cari laptop ringan, baterainya awet, terus durable, sertifikasi Intel Evo juga, yaitu tadi laptop ini bisa jadi pilihan yang sangat-sangat menarik. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye.